Audio Jungle. Az-zakir, orang yang berzikir itu ada keadaan yang menghambat. Ada keadaan, suatu keadaan yang menghalangi. Yustahabbu lahu qat'udz dzikri bisababiha. Maka dianjurkan bagi orang yang berzikir itu memutus sementara zikirnya dengan sebab tersebut. Kalau ada hambatan terus kita lagi zikir, maka dianjurkan untuk memutus sementara, ya, kemudian nanti melanjutkan zikirnya. Tsumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Kemudian kembali lagi setelah itu semua hilang hambatannya, kembali lagi, diulang lagi, diteruskan lagi. Keadaan-keadaan seperti apa yang mesti kita memotong atau memutus zikir kita, kemudian nanti setelah selesai hambatan atau halangan itu, bukan hambatan ya, ada sesuatu, ya, maka kita ini disunahkan untuk memutus sementara, kemudian nanti kalau sudah selesai hambatan itu kita ulangi lagi. Apa saja? Minha, diantaranya apabila kita sedang berzikir, idza sullima alaihi, kemudian ada yang memberikan salam kepadanya. Kita lagi zikir nih, kemudian orang datang, uluk salam, assalamu alaikum, maka roddas salama thumma ada ila dzikri. Kalau kita lagi zikir kemudian ada yang salam, jawab salam itu, kemudian lanjutkan zikir. Paham ya? Kecuali orang yang berzikir itu zikirnya dia jadi muadzin. Muadzin kan zikir juga hadirin. Adzan kan kalimatnya zikir juga. Dia lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi adzan, waalaikumsalam. Kalau lagi adzan, selesaikan dulu adzannya, baru jawab. Lebih jawabnya kiri, nggak apa-apa hadirin. Ya. Fasunnah takhirur raddi ila tamamil adzan. Kalau sudah selesai adzan, baru jawab hadirin. Begitu pula disunahkan baginya takhiru tashmitil atis ila tamamih. Kalau ada orang yang bersin, ada orang bersin nih, ya, yang dianjurkan bagaimana? Kita lagi zikir nih baca rotib, ada orang bersin, berhenti jenengan zikirnya, jawab yarhamukallah. Yang penting dia ngomong alhamdulillah. Nih orang ngomong alhamdulillah jadi jawab hadirin. Kalau dia ngucap alhamdulillah maka dijawab yarhamu. Berhenti dulu zikirnya, jawab. Kecuali jenengan zikirnya adzan. Lagi adzan, ana wong wahim sebelah, lagi adzan, wahim, alhamdulillah. Harus dijawab disit. Selesaikan adzannya sampai selesai. Kalau adzannya sudah selesai, baru dijawab. Yarhamukallah. Paham ya? Nah, kita lanjutkan dulu. Idza sullima alaih raddas salama tsumma ada ila dzikri. Apabila orang yang sedang berzikir diuluki salam, ada yang salam sama dia, maka jawab salamnya, setelah jawab salam ulangi lagi, kembali lagi ke zikirnya. Bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah. Tembe ping loro ada yang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Besramu jawab bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna. Teruskan hadirin. Lagi baca subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, wahim, alhamdulillah, yarhamukallah. Teruskan lagi. Subhanallahi azallah, subhanallah jallallah. Paham ya? Kemudian wakadha idza atosa indahu atisun syammatahu thumma ada ila dzikri. Begitu pula apabila ada orang yang bersin di sisinya, kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, syammatahu, maka jenengan disunahkan tashmid. Apa itu tashmid? Menjawab
bersihnya itu setelah diucapkan alhamdulillah jenengan tasmid jawab yarhamukallah. Namanya tasmid itu yarhamukallah, namanya apa? Tasmid. Maka jenengan dianjurkan ketika lagi zikir jawab tasmid tersebut, setelah jawab tasmid apalagi kembali ke zikir. Tsumma ada ila dzikri, kemudian kembali kepada zikir. Wa kadza idza sami'al khatib wa kadza idza sami'al muadzin. Begitu pula hadirin jenengan lagi zikir di masjid, kemudian khatib sudah naik mimbar, jangan dilanjutkan zikirnya. Dengarkan dulu khatib. Terus jenengan sholat dulu, nggak boleh diteruskan. Nong tanggung beb, apa sholawatannya kurang seket iji, seket sholawat. Terus nang khotib dibaca, nggak boleh hadirin. Biar selesai dulu khotbahnya. Begitu pula wa kadza idza sami'al muadzin. Begitu pula ketika kita mendengar adzan. Bagi orang yang sedang berzikir kemudian mendengar adzan, maka ajabahu fi kalimatil adzan wal iqamah tsumma ada ila dzikri. Jawab dulu kalimat adzan dan iqamah itu, kemudian lanjutkan zikirnya. Paham ya? Tadi yang saya contohkan pertama tentang muadzin, orangnya sedang adzan. Kalau lagi adzan aja jawab. Tapi kalau jenengan yang zikir kemudian ada adzan, berhenti dulu, jawab adzan dulu, kemudian lanjutkan zikir. Paham ya? Beb, sing adzan suwe nemen beb adzane. Lagi ngaji seperti ini bahas kitab, adzannya lama. Wis kayak kowe syahadu an la ilaha illallah. Adzan setengah jam misalkan. Kalau yang seperti itu hadirin jenengan jawabnya ditakdim nggak apa-apa. Jawab, tinggalkan adzannya karena terlalu lama hadirin. Setelah dijawab sebisa jenengan langsung kembali ke belajar atau menuntut ilmu. Terus pertanyaan lagi, Bib, sing adzan akeh ki wis urung rampung adzan maning. Masjid sijine maning yo ya. Lagi ki adzan sijine maning. Ora rampung-rampung, Bib. Mana yang dipilih satu saja hadirin, jangan semuanya. Begitu pula hadirin, wa kadza idza ra'a munkaron azalahu. Begitu pula ketika orang yang berzikir kemudian melihat kemungkaran, maka lenyapkan dulu semampunya kemungkaran itu. Aja tuh nyong sementing nyekel tasbih, nyong sementing nyekel tasbih. Kemudian ada kemungkaran depan mata, jenengan diem saja. Ya, enggak. Jadi yang bagus, yang afdol ketika ada kemungkaran, maka berusaha untuk menghentikan kemungkaran itu. Setelah menghentikan, kemudian baru dilanjutkan zikirnya. Au ma'rufan arsyada ilaih, atau misalkan ya ada perbuatan baik. Ada perbuatan baik, jenengan putus dulu zikirnya, sampaikan ma'ruf tersebut, perbuatan baik tersebut, kasih petunjuk orang itu, kemudian ulangi lagi, bukan ulangi lagi, lanjutkan zikirnya. Au mustarsyidan, atau ada orang mau minta petunjuk. Ada orang mau tanya nih, tanya tentang ilmu, jenengan lagi zikiran, lagi baca rotib misalkan. Ada orang tanya, Pak Ustadz, saya mau tanya masalah sholat. Jenengan berhenti dulu, apa? Gini. Dijawab seperti ini. Selesai jelas Pak Ustadz, lanjutkan lagi zikirnya. Au mustarsyidan ajabahu tsumma ada ila dzikri. Wa kadza idza ghalabahu nu'as au nahwuhu, ya begitu pula hadirin apabila ngantuk sing temenan ngantuk. Kalau ngantuk yang banget ngantuknya hadirin zikir jangan diteruskan, lambiar jenengan. Tidur dulu. Selesai tidur lanjut lagi zikirnya. Paham ya? Misalkan saya Beb ini belum menyelesaikan sholawat saya Beb, harusnya malam ini saya 1.500 atau 3.000 sholawat. Cuman ternyata jam 11 Bib ngantuk yang luar biasa. Tidur dulu. Nanti bangun tidur jam 3, jam 4 lanjutkan lagi, selesaikan sholawatnya. Paham ya? Nah.